Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbul arda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah atas segala nikmatnya kepada kita, yang mana pada hari ini masih memberi kita taufik, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita masih bisa sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik, jemaah sekalian, memanfaatkan waktu yang ada, kembali kita melanjutkan poin-poin yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Ramadan sebagai nasihat kepada kita semua, agar nantinya ketika Ramadan datang, insyaallah kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita beribadah dengan maksimal, dan semoga Allah berikan kemudahan pada semuanya, dan kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sedikit bahas tentang masalah Al-Quran dengan Ramadan. Kita bahas sedikit pertemuan yang lalu tentang perkataan Utsman bin Affan. Jadikan sebagai kata-kata untuk kita jadi penyemangat. La tahurat qulubukum, andaikan hati kalian bersih, ma syabittum min kalami az-zawjah, atau kama qala Utsman bin Affan. Artinya apa? Andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan firman Allah. Artinya apa? Tidak pernah merasa puas kita membaca Al-Quran. Habis satu lembar, mau tambah lagi 2 lembar. Habis 2 lembar, mau tambah lagi 10 lembar. Habis 10 lembar, mau tambah lagi 1 juz. Habis 1 juz, tambah lagi 1 juz. Seperti itulah kalau hati sedang bersih, kita tidak akan pernah merasa puas, merasa kenyang dengan ayat-ayat Allah. Maka ini bisa mendeteksi hati kita ada kotoran, noda dosa atau tidak, bisa kita deteksi dengan ketika kita membaca Al-Quran. Kapan kita ada rasa tidak senang, gelisah, atau seterusnya, kita sudah mau selesaikan cepat, maka itu tanda berarti hati kita belum bersih. Maka introspeksi diri, kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Baik, pada kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang sedekah. Ini 2 amalan di dalam Ramadan, amalan yang mulia. Ya, sebagaimana para ulama dan sahabat, a'immah kita, itu mereka fokus ibadah dalam Ramadan, fokusnya ke Al-Quran dan sedekah, memberi makanan. Ini 2 amalan yang harusnya kita menjadi perhatian bagi kita. Baik, sebelum masuk kepada poin-poin kaidah-kaidah dalam sedekah, ada beberapa pengantar agar kita memahami hakikat harta.
Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummah fitnah. Setiap umat itu mempunyai ujian, mempunyai cobaan, fitnah. Wa inna fitnah ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah umatku adalah harta. Fitnahnya umatnya Nabi Muhammad SAW adalah harta. Ya, bukan dari sisi yang lainnya. Ini kaidah yang pertama. Fitnah, ujian umat Nabi Muhammad, ya, termasuk kita, adalah harta. Ya. Dan ini menjadi sebab kenapa ya secara dasarnya atau asalnya manusia itu sangat senang kepada harta, takut kehilangan. Itu kaidahnya. Sehingga ya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini kaidah yang kedua, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta yang luar biasa kepada harta. Ini sangat cinta yang luar biasa kepada harta. Itu manusia. Ini kaidah yang kedua, cintanya kepada harta. Yang ketiga dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqrah wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan, ini sifatnya syaitan, dasarnya ya, syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ya, yang menakut-nakuti kita takut miskin, takut kehilangan adalah syaitan. Para ulama menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran ada 100 dalil atau ayat tentang rezeki. Hanya satu ayat yang menakut-nakuti tentang kemiskinan. 99 ayat rezeki Allah maha luas. Kenapa kita takut miskin? Padahal Allah menjanjikan kekayaan. Ya, ini sifat. Sehingga ini menjadi sifat dasar manusia, takut miskin, takut kehilangan. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, bukanlah kemiskinan yang ditakutkan Rasulullah SAW. Ingat bahwa yang menakut-nakuti kita miskin, kekurangan, kehilangan harta adalah syaitan. Rasulullah SAW tidak takut kita miskin. Tidak. Rasulullah tidak takut kita tidak punya atau serba kekurangan. Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, fa wallahi mal faqra ahsya alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan, kefakiran yang saya khawatirkan, takutkan atas kalian. Walakinna akhsya alaikum, akan tapi yang saya takutkan, yang saya khawatirkan atas kalian, antu basata alaikumud dunya, ya, terbukanya pintu dunia terhadap kalian. Kama tubsat ala man kana qablakum, sebagaimana umat terdahulu dibuka pintu dunia. Ketika dunia terbuka, apa yang terjadi? Fatanafasuha, kalian saling berlomba, saling sikut sana sini, ya, untuk dunia, menghalalkan segala cara untuk dunia. Ya, kama tanafasuha, sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba
dunia. Fatahlikukum, maka kalian binasa, kama ahlakatum, sebagaimana umat terdahulu binasa karena berlomba-lomba dunia. Jadi bukan kemiskinan yang ditawarkan Nabi, bukan, tapi yang dikhawatirkan Nabi adalah ketika dunia terbuka, ya, dunia mengalir, rezeki mengalir, ini yang dikhawatirkan Nabi. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, jamaah sekalian, sifat dasar manusia terhadap itu tamak, takut kehilangan, dan apalagi sangat cinta kepada dunia. Dan di dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Keluh kesah. Apa nak? Ini sifat dasar manusia, keluh kesah. Apapun keadaannya berkeluh kesah. Nah, ketika apabila ditimpa idza massahu syarr, ketika ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, jazua. Wa idza massal khair, ketika dia mendapat kebaikan berupa harta, manua, tidak mau memberi, kikir. Ini ayat jemaah sekalian, sehingga itulah sebab manusia enggan bersedekah. Ini karena mereka merasa kehilangan. Oleh karena itu jemaah sekalian, sedekah yang dikeluarkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini melawan hawa nafsu kita. Orang yang bersedekah merdeka dari hawa nafsunya, karena sifat dasar manusia sangat cinta kepada harta, ya, dan dia berhasil melawan godaan syaitan. Karena setan pasti menjanjikan kalau bersedekah, nanti kurang hartamu, apa yang kau makan besok, apa yang kau persiapkan untuk anak-anakmu, dan seterusnya. Itu setan menakut-nakuti, ya, segala bentuk hal yang bisa membuat khawatir seseorang terhadap hartanya, itu dari syaitan, ya. Karena sejatinya orang yang mampu mengeluarkan harta dari jalan Allah, berarti sesungguhnya ia telah melawan godaan syaitan dan hawa nafsunya, dan ia bisa buktikan keistiqomahannya di atas jalan Allah dengan sedekah. Kayak ini jemaah sekalian, ya. Baik, bagaimana hubungannya sedekah dalam Ramadan? Dalam Ramadan itu ada berapa keutamaan sedekah dalam Ramadan? Yang pertama, keutamaan karena waktu. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, sehingga pahala amal dilipat gandakan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa makana Rasulullah SAW ajwadan nas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, yang paling suka memberi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, ya. Ini Rasulullah SAW paling dermawan, sangat dermawan, tapi lebih tambah lagi dermawannya ketika masuk Ramadan. Dan ini Rasulullah SAW ajwad bil khair minar rihil al mursalah. Rasulullah SAW kedermawanan beliau lebih apa? Melebihi angin yang berhembus cepat. Angin berhembus cepat, membawa kebaikan dan menebar kebaikan dimanapun. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kedermawanan Rasulullah SAW, diperhatikan kaidah di sini ya Mas kan.
Bagaimana Ibnu Qayyim menggambarkan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tidak pernah menganggap besar apa yang dia telah berikan. Jadi dianggap remeh apa yang diberikan, kecil. Ya, kapan kita anggap besar apa yang kita berikan, berarti kita merasa kehilangan. Ya, kita merasa kehilangan. Dan yang berikut, memberi, Rasul itu memberi seperti orang yang punya, tidak pernah merasa takut miskin. Ya, karena yang menakut-nakuti hanya syaitan. Dan orang yang memberi lebih bahagia dari orang yang diberi, dan lebih bahagia saat memberi daripada saat diberi. Coba sekalian, yang mana kita bisa bandingkan diri kita, mana lebih berbahagia hati kita saat diberi pada saat memberi? Ya. Yang mana lebih bahagia? Kalau ada diberi uang 1 juta, saat kita diberi 1 juta, Masya Allah, luar biasa bahagia kita, senang. Terus pada saat kita memberi 1 juta, bisa koreksi hati kita, mana lebih berbahagia? Mana berbahagia? Harusnya lebih senang ketika memberi. Ya, kenapa? Ada para ulama mengatakan bahwa mereka ketika memberi fakir miskin, dia muliakan. Kenapa? Dia mengatakan bahwa dengan sebab mereka membawa saya masuk surga. Ya, dengan sebab mereka, dengan adanya mereka, saya bisa berbuat baik, amalan saya bisa membawa saya masuk surga. Artinya apa? Ketika kita memberi, hakikatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, bukan untuk orang lain. Makanya harusnya kaidahnya dalam memberi dan menerima, kaidahnya harusnya kita lebih berbahagia, lebih senang hati kita ketika memberi daripada kita diberi. Ini kaidahnya. Ya. Terus, jemaah sekalian, ada lagi mendahulukan orang yang membutuhkan. Ya, mendahulukan orang yang sangat membutuhkan daripada kita. Sebagaimana para ulama menjelaskan banyak dari kisah mereka. Imam Ahmad bin Hanbal ketika datang pengemis datang ke rumahnya, hanya yang ada pada tangannya hari itu saja, tidak ada yang lain. Padahal dia belum makan, dan dia berikan, langsung kasih dia pada pengemis. Muridnya berkata, "Wahai Imam, kenapa Anda berikan padahal Anda butuh?" Justru itu saya lebih membutuhkan. Subhanallah. Ini para ulama. Makanya jawab sekalian, ya, karena itu kita berusaha meneladani pendahulu kita, terutama Rasulullah SAW. Ya. Dan juga poin penting yang harus kita pahami di sini sekalian, bahwa sedekah bisa menjadi sebab kesembuhan. Ini terbukti, bisa dibuktikan para ulama terdahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, meskipun hadis ini dhaif, didhaifkan sebagian ulama, da'au ya maradikum bis sadaqah, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Maksudnya apa? Melakukan kebaikan, seperti memberi makan orang yang lapar,
Utama dalam Ramadan nanti kita beri orang yang berbuka puasa, membantu orang yang kesusahan, menghibur hati orang yang terluka, terutama orang fakir, miskin, anak yatim. Ya, ini para ulama menjelaskan bahwa walaupun Allah telah menetapkan takdir kita umpama sakit, tapi Dia juga menjadikan sebab-sebab. Bisa jadi seorang sembuh karena mengambil sebab tersebut, termasuk sedekah. Ya, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sedekah memiliki pengaruh yang sangat besar, yang sangat menakjubkan, dapat menolak berbagai macam musibah. Bahwa ada seorang yang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Dia sudah 7 tahun ada luka yang bernanah di lututnya. Dia mengatakan, aku telah mencoba berbagai macam banyak pengobatan dan bertanya kepada berbagai macam dokter, namun tidak sembuh. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Pergi dan galilah sumur di tempat kebanyakan manusia yang membutuhkan air. Aku berharap di sana akan memancarkan mata air dan darahmu pun akan terhenti. Artinya apa? Penyakitmu sembuh. Maka orang tersebut melakukannya, maka dengan takdir Allah orang tersebut sembuh dengan izin Allah. Ini keyakinan para salaf. Sedekah bukan hanya memberi, tapi ia adalah sebab datangnya pertolongan Allah SWT. Ini jamaah sekalian, ya, obati orang sakit dengan sedekah, yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sungguh Ibnu Qayyim berkata bahwa sungguhnya sedekah memiliki pengaruh yang sangat besar, yang sangat takjub. Itu dalam menolak berbagai macam musibah bala. Hatta yang bersedekah itu orang fajir, orang yang banyak dosanya, orang sekalipun zalim, bahkan orang kafir pun, ketika dia bersedekah, berbuat kebaikan, maka Allah menolak dengan sebab sedekah tersebut. Ini perkara yang telah ma'ruf, diketahui berbagai macam ya manusia di dunia ini. Maka ini jamaah sekalian, poin penting dalam sedekah, ya. Demikian juga Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa sedekah termasuk penolak azab, ya, penolak azab. Artinya Allah tidak mengazab kita karena sedekah. Nabi mengatakan, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun sepotong biji kurma. Berarti penolak azab. Ya, seorang ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa akan dihapus oleh Allah dengan amal-amal ketaatan, dan diantara amal yang paling agung adalah sedekah. Ya, sedekah. Maka ini jemaah sekalian, ya, hendaklah kita senantiasa ya memotivasi diri kita dengan mengeluarkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sedekah itu sangat sebenarnya mudah, ya. Ada berbagai macam yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sedekah dengan niat. Apa maksudnya? Niat amalan asalnya mubah, tapi dengan niat takarrub ila Allah, maka jadi halal. Ya. Innaka la tunfik nafaqah, ya, tabtaghi biha wajh Allah illa ajista 'alaiha hatta taj'al fi imra'atik. Ya, sungguh tidaklah engkau menginfakkan
nafkah dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau mendapatkan pahala sampai pun engkau berikan kepada istrimu. Artinya sampai apa yang engkau berikan kepada istrimu. Artinya sesuap nasi yang kita berikan kepada keluarga kita itu bisa jadi sedekah. Yang penting niatkan. Ya, niatkan. Dan sedekah yang terbaik adalah dari kelebihan harta. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman taul. Mulailah dari yang di bawah tanggunganmu. Artinya bersedekah itu kepada yang terdekat dulu dari kekerabatan. Ya. Wa khairus sedekah, dan sebaik sedekah adalah an-dhahri, ya, gina. Sebaik sedekah adalah dari kelebihan harta. Apa yang kita sudah makan sudah cukup, kelebihannya kita sedekahkan. Ini sedekah yang terbaik. Beberapa sedekah yang paling utama itu sedekah saat masih sehat dan sangat mencintai harta. Ini utama. Ya. Sampai ada seorang ulama ketika musim dingin tiba, dia keluar malam. Tiba-tiba melihat orang kedinginan, ada jaketnya dia. Terus dia memberikan jaketnya kepada orang yang kedinginan. Apa dikatakan kepada dia? Loh, kamu butuhkan kok memberi kepada orang. Apa dia baca ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan sampai kepada kebaikan sampai engkau menginfakkan harta yang paling kau cintai. Ini ya posisi sedekah yang paling utama. Memberi buka kepada orang berpuasa. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man fattara shaiman, barang siapa memberi buka orang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kita mengadakan buka puasa, 100 orang datang, dia sementara puasa, ada pahala puasanya, ya, kita dapat pahala seperti pahalanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang. Luar biasa pahalanya. Makanya para ulama Islam mengatakan bahwa jika datang Ramadan, lapangkanlah tanganmu untuk berinfak, karena nilainya seperti infak di jalan Allah. Untuk kepada kita semuanya, untuk termotivasi untuk bersedekah, ini ada seorang ulama menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang sangat kikir, sangat bakhil. Ia bahkan tidak mengizinkan istrinya bersedekah dari hartanya. Suatu ketika malam dia mimpi seakan-akan dia berada di hari kiamat. Matahari dekat dengan manusia. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, panas yang luar biasa. Tiba-tiba datang sesuatu seperti kain, karena pada saat itu pada mahsyar tidak ada yang menaungi. La ilaha illallah. Ya, tidak ada yang menaungi kecuali namanya Allah. Tiba-tiba ada kain yang menaunginya. Namun kain itu memiliki 3 lubang seperti cahaya matahari yang masih menembus. Ya. Kemudian ia melihat suatu seperti butiran kurma datang menutup 3 lubang tersebut. 3 butiran kurma, karena kainnya itu ada 3 lubang. Datang 3 butiran kurma menutupi lubang tersebut. Maka apa yang terjadi? Dia bangun dan sangat tersentak. Kemudian dia menceritakan kepada istrinya. Apa kata istrinya? Apa yang kau lihat dalam mimpi itu benar. Karena pernah datang seorang fakir, aku memberinya sehelai pakaian. Kemudian datang lagi seorang fakir, aku memberinya 3 kurma. Subhanallah. Pakaian itu menjadi pelindung,
3 butir kurma menjadi penambal. Subhanallah, ini menjadi saking nyata keutamaan sedekah. Jangan dianggap remeh sedekah yang kita berikan. Ya, toyib. Sekarang cukup jamaah sekalian.